Bisa kita doa dulu ya. Kita doa, mohon Tuhan berikan kepada kita terang yang membuat kita mengerti kitab ini ya. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas kasih setiamu Tuhan, bahwa kami sampai hari ini mengenal kitab suci. Terima kasih telah melewati kitab Matius dan Markus. Memberkati ada Niko, Axel, Ella, juga teman-teman lain yang belum bisa hadir. Tuhan rahmati kami sebagai orang yang telah tertebus, bisa mengenal dengan jelas apa yang Engkau mau katakan, terutama dalam kitab Lukas ini. Tuhan terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami cinta padamu Tuhan. Amin. Oke, jadi kita akan baca dari ini ya, kita mungkin sedikit mundur ya ke ayat sebelumnya dari ayat 1 sampai 23 yang kemarin ya harusnya sudah baca juga secara pribadi. Jadi kenapa nggak dimulai langsung dengan silsilah ya? Karena dalam kondisi ini Yesus adalah manusia. Nah, jadi pada saat itu Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Apa sih maksudnya? Itu adalah berbicara mengenai Injil ya. Nah, jadi di sini kita lihat lagi di pas ayat yang ke-5 sampai yang ke-25 ya, nanti kita akan lanjutkan baca. Nah, jadi bagaimana persiapan manusia penyelamat dan keinsaniannya dengan keilahiannya, ketergantungannya pelopor ya. Oke. Jadi dari ayat 5 sampai 23 ini membicarakan bagaimana adanya ya pelopor ya. Pelopor itu adalah orang yang membuka jalan bagi Tuhan ya, membuka jalan bagi Yesus agar bisa menyelamatkan orang lain. Nah, di ayat yang ke-6 ya, katakan keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat ya. Ini adalah bagaimana menyatakan kembali lagi silsilah yang membawa Yesus menjadi satu kedambaan bagi semua bangsa adalah mereka menuruti segala perintah Allah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, ini artinya apa? Nggak ada satu hal pun yang mereka langgar ya. Oke. Lalu kita lanjut lagi ayat 13 katakan, maka itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, haruslah kau menamai dia Yohanes ya. Jadi ini yaitu Yohanes Pembaptis, sama seperti dalam kitab Markus sebenarnya, bagaimana Yohanes Pembaptis berbicara bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat ya. Oke. Lalu kemudian kita lihat lagi kata 14 ya, Zakaria ini masih bingung, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jadi kita juga tahu bahwa di perjanjian lama yang seperti ini juga, yaitu Abraham ya, dia sudah tua, istri juga sudah mati haid ya, tapi Tuhan memberikan Ishak ya. Nah, ini juga ada satu lambang bagaimana di sini ya, melahirnya Yesus sebagai manusia penyelamat. Oke. Kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kepada kita ya satu hal, yaitu perlunya kita juga tinggal dalam garis ini ya, garis keturunan ini ya. Meskipun kita bukan keturunan asli, tapi kita mempunyai hak demikian ya. Oke, kita lanjut dulu. Terus berikutnya adalah di ayat yang ke-22, ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan ya dalam bait suci, lalu ia memberi isyarat kepada mereka dan ia tetap bisu. Nah, jadi kita akan lanjutkan ya, baca sama-sama, nanti kita akan sharing atau tanya, silahkan ya. Kita baca ya, satu orang boleh kita baca 2 ayat gitu ya. Oke. Ayat 24 sampai 25. Berapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ketergantungannya.
Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu datang kepada Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Amin. Tuhan Allah akan mengkaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin. Ini jadi tadi satu potongan ya, beberapa ayat yang kita bisa tarik sebagai awal mula ya. Amin. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah." Sungguhnya Elisabet, anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. 40. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, lonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Amin. Tepat ya. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku menonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan kuduslah namanya. 50. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Oke. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, pada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Oke. Ya, jadi kita baca sampai di sini untuk porsi janjian baru. Janjian lama kita masuk ke kitab Ulangan ya. Oke. Jadi dalam ayat-ayat yang kita baca ini ya, sebenarnya Tuhan menyatakan begitu banyak fakta ya. Tapi tergantung apakah kita lihat atau kita malah sekedar lewat. Banyak orang Kristen ketika baca kitab ini, yang kitab-kitab Injil, yang mereka hanya iya Tuhan telah lahir, Tuhan telah lahir.
Tapi apakah mereka menyadari bahwa sebenarnya ini sangat berkaitan dengan kehidupan manusia di semua zaman. Nah, termasuk di zaman hari ini ya, kita di tengah-tengah kemodernan yang semakin pesat ya, semakin maju ya, mulai banyak ya kalau kita lihat orang-orang itu bangga akan, aku bisa nih menghadapi segala sesuatu sendiri ya. Aku bisa memiliki kehidupan yang baik gitu ya, bangga. Tapi kalau kita lihat ya, di sini Maria tadi ya berkata bahwa dia adalah hamba Allah ya. Dia berkata juga bahwa dia akan mengandung ya, mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Jadi, nah di sini kita juga tahu di kitab Matius ya, Yesus di sini adalah sebagai Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Nah ini namanya mirip ya, Emmanuel ya. Jadi Ella ya, bahkan kita semua kita disertai sampai hari ini. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Dikatakan di sini, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Nah ini sebenarnya juga sudah menjadi kehidupan kita hari ini ya, bahwa kita telah memiliki Roh Kudus ya, dan kuasa Allah itu terus-menerus menaungi kita setiap hari. Tapi kenapa kita bisa lemah? Kenapa kita bisa jatuh ya? Itu dalam perkara-perkara yang bukan Allah, atau malah kita merasa kita jauh nih dari Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena di saat itu ya, manusia juga pasti meragukan yang akan kasih Allah, akan kepercayaan yang telah Allah berikan. Nah, tapi teman-teman malam ini kita melihat satu fakta, yaitu apa? Kita menjadi orang yang betul-betul penuh dengan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi setiap hari ya, setiap pagi, setiap malam ya, setiap saat seharusnya kita memiliki pandangan yang jelas demikian ya. Oke, mungkin aku sampai di sini. Apakah ada yang mau share atau bertanya yang membaca malam ini atau yang dibingungkan? Mungkin aku juga menikmati ya bagaimana Maria ini ketika dia tahu bahwa dia dititipkan dari Roh Kudus ya. Awalnya mungkin kalau secara jasmani, secara manusia pasti akan malu ya, karena kan artinya dia hamil di luar nikah. Tapi justru di bawah-bawah itu ya, khususnya di ayat 47, dia justru memiliki hati yang sangat gembira ya. Kalau misalnya perempuan secara biasa, manusia biasa, dia pasti akan pikir berulang-ulang kali. Karena satu sisi bukan saja orang-orang keluarganya yang malu, tapi orang-orang di luar sana pasti ada yang menghina dia, pasti ada yang menganggap dia rendah gitu. Tapi ya puji Tuhan karena dia tahu bahwa semuanya ini sudah pengaturan Tuhan dan ini juga adalah satu jalan ya bagi Yesus ke bumi, ya dia belajar amin terhadap pengaturan Tuhan ini gitu. Ya di dalam kehidupan sehari-hari kita pun harusnya bisa sama seperti Maria ya dalam segala situasi. Ya mungkin ketika Tuhan kasih kita situasi di atas, kita bisa mengucap syukur. Tapi ketika Tuhan kasih kita di situasi yang di bawah, apakah kita masih bisa mengucap syukur ya? Bahkan berkata, hatiku bergembira karena Allah. Jadi hari ini bagaimana kita dalam segala situasi belajar tetap memiliki hati yang gembira, kita harus lihat segala sesuatu itu berasal dari Allah. Dan ya kita harus ingat ya di Roma 8 ayat 28 ya, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya ya. Jadi kita perlu percaya apapun yang terjadi itu berada di bawah pengaturan Tuhan. Amin. Amin.
Terima kasih Kak Maria. Ada lagi dari teman-teman yang lain, Niko, Axel atau Ella? Ya mungkin aku Kak. Boleh. Aku terkesan di ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin kita dalam masalah, contohnya dalam masalah besar gitu, secara pikiran manusia kita nggak bisa nyelesain masalah kita sendiri, atau kita butuh bantuan orang lain gitu. Tapi kalau misalnya kita terus mengandalkan Tuhan, kita berserah kepadanya dan menyerahkan semua permasalahan ini kepada Tuhan, kita terus berdoa kepada Tuhan, aku yakin Tuhan akan menjawab gitu, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu aja sih Kak, makasih. Amin. Ya, ini juga menjadi pegangan kita semua harusnya. Jadi yang seperti Kak Maria juga sampaikan, seperti Niko juga sudah share ya, bahwa sebenarnya manusia memang perlu apa? Perlu Allah. Tapi apakah hari ini kita masih bisa melihat perkara ini? Ya, kalau kita bisa melihat ada satu hal yang berbahagia. Tapi kalau kita mulai melemah ya, atau mulai jatuh ya iman kita karena situasi kondisi terutama pandemi ini tidak kunjung usai ya, juga teman-teman kita mulai ya, dulu mungkin teman-teman kita banyak yang seperti kita hari ini ya, rajin ya berdoa, rajin membaca kitab, tapi karena situasi mereka mulai undur ya, apakah kita ikut-ikutan dengan mereka atau malah kita semakin berdiri ya. Nah sekali lagi di Matius pasal 7 kita mundur ya, katakan apa? Sempitlah pintu ya yang masuk dalam kerajaan. Jadi memang banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Maka kita mau di dalam hal yang panggil aja atau kita mau juga jadi orang-orang yang dipilih. Nah ini satu perkara yang harus kita tekuni ya. Amin. Ada lagi? Kalau tidak ada kita akan akhiri dari yang lain. Setelah Mau tanya dong. boleh. Ini yang apa? Catatan kaki ayat 35 kan bahas terkandungannya Yohanes Pembaptis sama terkandungannya Tuhan Yesus ya kan. Nah di situ bilang tuh terkandungan Yohanes Pembaptis itu hanya menghasilkan seorang manusia yang dipenuhi Roh Allah, tapi tidak memiliki sifat Allah itu. Ya. Ini tuh maksudnya karena Yohanes Pembaptis, karena pada saat itu Tuhan belum ini kan, belum melalui proses itu kan, dia di kayu salib gitu, mati bangkit jadi Roh pemberi hayat gitu, maka Yohanes tuh nggak punya sifat Allah gitu ya. Iya. Sebenarnya kamu tanya, kamu jawab sendiri. Gitu Ya, sekali ya. memastikan doang. Ya nggak apa-apa. Jadi sangat baik ya pertanyaan Axel ini juga perlu menjadi perenungan bagi kita semua. Ya, jadi kenapa ya Yohanes Pembaptis dikatakan belum memiliki sifat Allah? Ya, karena ketika dia lahir, Yesus baru barengan lahir dengan dia ya, atau setelah itu Yesus masih menjadi manusia tanda kutip. Ya, belum mati, belum bangkit menjadi roh yang menghidupkan. Nah, hari ini justru kita lebih berbahagia daripada Yohanes Pembaptis. Ya. Kenapa? Allah telah menyatukan dirinya dengan kita. Setiap ada keponakan ya atau saudara kita yang baru lahiran, kita harus mengucap syukur karena dia sudah memiliki hayat Allah sebenarnya. Namun kenapa ya, sekali lagi banyak kondisi, banyak situasi membuat manusia itu merasa bahwa oh aku masih gagal, aku masih tidak bisa. Kenapa? Kurangnya pengetahuan rohani. Ya. Nah, maka sekali lagi perlunya apa? 2 Timotius 3:16 ya. Ini sangat berkaitannya itu apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah ya bermanfaat untuk mengajar ya, memberi kita hal-hal yang baik ya, kebenaran ya, sehingga kita boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Jadi Axel,
Ella, Niko, ya, aku juga Kamaria, kita semua tidak ada yang lebih, tapi kita semua sama-sama belajar, ya, belajar untuk menjadi seperti apa yang Allah inginkan. Ya, jadi ada satu lagu pujian yang berkatakan demikian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Nah, ini hanya menjadi lagu atau benar-benar menjadi penghidupan. Ya, kita telah mati harusnya. Mati bersama dengan siapa? Kristus. Nah, nanti akan dibahas lagi di Lukas pasal yang terakhir. Nah, tapi pada saat ini, sekarang, kita harus menyadari bahwa Roh Allah, ya, Roh Yesus itu sudah ada dalam kita. Jadi tugas kita apa sekarang? Tugas kita adalah melatih roh kita. Ya, dengan cara apa? Ya, ada bapak-bapak gereja berkata kita harus memiliki persembahan diri, ya, setiap waktu. Ya, karena Rasul Paulus juga berkata demikian. Nah, kitab Roma, ya, pasal yang ke-12, ya, dia berkata bahwa sembahkanlah tubuhmu karena itulah persembahan yang sejati. Jadi malam ini, ya, kita baca, ya, kita menikmati, ya, firman ini. Semoga menjadi dorongan bagi kita semua untuk menjalani hari-hari esok. Ya. Entah itu kita sibuk, ya, entah itu kita juga banyak tugas, ya. Jangan sampai lupa bahwa Tuhan telah menjadi Roh itu, Dia perlu membawa kita juga maju. Nah, maka sekarang jangan lagi kalah oleh situasi, kalaupun kalah kita bertobat, ya. Amin. Puji Tuhan. Demikian malam ini, ya, semoga firman-Nya menguatkan. Oke. Adakah yang mau membantu tutup kita dalam doa malam ini? Amin. Amin. Silakan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman malam ini. Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami yang sudah diselamatkan. Tuhan, sifat-Mu, Tuhan, sudah di dalam kami. Tuhan, Engkau sudah di dalam kami sebagai Roh pemberi hayat itu, sehingga kami bisa sehayat dan sifat dengan-Mu. Tuhan, dapatkan kami dalam penghidupan kami hari-hari Tuhan. Kami tetap terus tinggal di dalam Roh, dan terus berkontak dengan-Mu dan mempersembahkan diri kami terus-menerus, ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Angsel, ya. Jadi kita sampai di sini.